Selama ini, kemenyan dikenal sebagai bagian dari tradisi dengan aroma khas yang lekat dengan berbagai ritual. Aromanya kuat, bahkan sering dikaitkan dengan nuansa yang bersifat mistis. Namun di balik citra tersebut, tersimpan potensi besar yang belum banyak diketahui. Melalui riset dan inovasi, kemenyan kini tidak lagi sekedar bahan mentah. Kemenyan bertransformasi menjadi produk bernilai tinggi, bahkan diolah menjadi parfum premium berkelas dunia. Sebuah perubahan yang tak hanya mengangkat nilai kemenyan, tetapi juga membuka peluang baru bagi industri dan ekonomi Indonesia. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, kembali lagi di BRIN Talk Show bersama saya Andalusi Arini. Hari ini kita akan berbincang dengan periset BRIN yang berhasil menghadirkan inovasi luar biasa, mengangkat kemenyan Indonesia menjadi parfum mewah berkelas dunia. Telah hadir bersama kita Dr. Aswandi, peneliti ahli utama Pusat Riset Botani Terapan BRIN. Selamat datang Pak Aswandi, apa kabar? Baik sekali, senang sekali diundang di sini. Baik, Pak Aswandi, Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil kemenyan. Seberapa besar sebenarnya potensi kemenyan Indonesia sebagai komoditas di tingkat global? Luar biasa sebetulnya Mbak. Kalau kita lihat sejarah, kemenyan sudah lama dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Mungkin kalau kita lihat dari catatan ekskavasi misalnya, ditemukan kemenyan pada abad pertama Masehi di Indonesia. Bahkan ditemukan juga catatan dari negara-negara pada masa lalu, pada masa tersebut dari Kekaisaran misalnya, Romawi, Khalifah seperti itu, menunjukkan bahwa mereka mencari kemenyan ke Indonesia pada masa itu. Dan dihargai sangat tinggi sekali pada masa lalu. Sayangnya sekarang, kita sempat lupa dari komoditas ini. Padahal kalau kita lihat dari produk-produk yang beredar, misalkan untuk kosmetika, untuk parfum misalnya, tertera di situ mengandung benzoin ataupun strat benzoin. Itu sebutnya kemenyan. Jadi produk kita sangat-sangat dicari oleh dunia internasional sampai saat ini. Kita mengekspor hampir 5-6 ribu ton per tahunnya dalam bentuk raw, mentah. Dan kita mengimpor produk-produk sampai, boleh dikatakan sampai 130 ton ya, kosmetika. Mungkin sebagian besar itu juga mengandung bahan-bahan dari kemenyan ataupun dari minyak asiri. Oke. Pak, apa yang membuat kemenyan memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tinggi, khususnya parfum? Nah, kalau kita lihat kenapa membuat parfum itu jadi sesuatu yang menarik sebetulnya. Kita ingin mengedukasi. Pertama, kita harus rubah dulu mindset dari mungkin sebagian besar orang Indonesia bahwa kemenyan itu sesuatu yang mungkin mistik, sesuatu yang klinik. Nah, kita ingin rubah itu. Sesungguhnya di dalam produk kemenyan banyak sekali kandungan ataupun senyawa yang sangat berkhasiat, baik untuk kesehatan ataupun untuk bagaimana membuat orang jadi lebih muda, lebih cerah, ataupun membuat dia lebih segar seperti itu. Nah, beberapa produk kosmetika ataupun produk kesehatan itu sudah terbukti secara saintifik itu mengandung seperti itu. Nah, terakhir kita punya riset terkait dengan bagaimana kita gunakan minyak kemenyan itu untuk apa? Sebagai anti cancer. Itu peluang besar bagaimana kita meningkatkan nilai tambah dari produk kita daripada kita jual mentah. Kenapa enggak kita jual dalam bentuk yang lebih, katakan lebih menarik seperti parfum seperti ini. Nah, parfumnya parfum aromaterapi. Jadi tidak hanya aroma wangi yang kita dapatkan, tetapi juga menyehatkan seperti itu. Kita masuk ke bagian risetnya ya Pak. Bagaimana awal mula Anda tertarik mengembangkan kemenyan sebagai bahan dasar parfum? Baik, sebelumnya riset ini kami mulai tahun 2005. 2005 kita mengeksplorasi pohon-pohon kemenyan yang ada di Indonesia. Dan ternyata kita temukan dia tumbuh di lokasi-lokasi yang unik. Di dataran tinggi, yang ketinggian 900 sampai 1500. Dan itu ada banyak ditanam di Danau Toba. Sebetulnya bukan ditanam, tetapi tumbuh secara alami. Karena pada dasarnya waktu itu, tahun awal-awal itu, belum ada upaya untuk meremajakannya ataupun memindahkan dari hutan ke pekarangan seperti itu. Nah, kita dalam rangka, karena saya bekerja sebagai botani tanaman, kita mencoba mencari tanaman-tanaman kemenyan yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Kita datang ke hutan-hutan, kita datang ke desa-desa, kita kumpulkan material genetiknya, kita lihat variasi genetiknya, kita lihat produktivitasnya, terus kita perbanyak secara vegetatif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena upaya itu belum mendapatkan dampak yang luar biasa,
Karena orang masih berpikir kemenyan itu sesuatu yang biasa. Kita kembangkan produk-produk yang menunjukkan bahwa sesungguhnya kemenyan kita itu tidak terdapat di tempat lain. Jadi kalau kita cari kemenyan benzoin, kita akan tidak temukan di benua-benua yang lain. Hanya ada di Indonesia seperti itu. Kita cari senyawa yang terkandung di dalamnya. Kita cari komponen apa yang membuat kemenyan itu sampai digunakan begitu banyak untuk produk-produk obat dan kesehatan. Ternyata senyawa-senyawa itu unik, Bu. Tidak ada, misalkan walaupun ada kemenyan di tempat lain, ada beberapa senyawa yang adanya banyak di Indonesia, seperti sinamid asid, benzil benzoat seperti itu, atau vanilin yang membuat kemenyan kita itu punya aroma yang unik, berbeda sekali dibandingkan tanaman yang ada di tempat lain seperti itu. Dan satu lagi, produktivitasnya 5-8 ton per tahun itu sesungguhnya merupakan jumlah yang sangat besar. Nah, kalau dimasukin ke nilai ekonomi, itu sebetulnya sampai triliun rupiah ada di daerah. Nah, kalau seandainya kita dengan teknologi, itu ada peningkatan nilai tambah yang sampai 10-100 kali lipatnya. Bayangkan kalau seandainya dana itu langsung masuk ke Indonesia seperti itu, sesuatu yang luar biasa. Oke, selama ini kemenyan identik dengan aroma yang dianggap mistis ya. Bagaimana riset Anda mampu mengubah persepsi tersebut menjadi aroma parfum yang elegan dan berkelas? Baik, biasa pertanyaan itu selalu disampaikan. Bahkan ketika kita presentasi, ada yang mengatakan, awas aromanya seperti itu ya. Tapi setelah dibuktikan, kita sampaikan bahwa membakar kemenyan tidak sama aromanya dengan menghasilkan minyak kemenyan. Biasanya kita suka membakar ya, di upacara-upacara ataupun di ritual tertentu kita membakar kemenyan dan aromanya cukup menyengat. Nah, ketika kita konversi ataupun ekstraksi menjadi minyak kemenyan, aromanya jauh, Bu. Sangat-sangat berbeda. Bahkan seandainya kalau kita datang ke hutan kemenyan sendiri, tidak ada aroma yang tanda kutip yang menakutkan itu, tidak ada. Nah, sekarang bagaimana caranya kita merubah mindset ya sebagian orang Indonesia. Tapi kalau di luar negeri sebetulnya tidak ada masalah karena parfum-parfum yang premium itu sebagian menggunakan kemenyan. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita mencampur, kita memblending minyak kemenyan dengan minyak atsiri yang lain. Misalnya kita punya patchouli ataupun nilam. Nah, sekarang nilam dengan kemenyan kita campur dengan formulasi yang tepat sehingga menjadi base note ataupun dasar bagi suatu parfum yang sangat elegan. Nah, baru kita tambahkan dengan lapis berikutnya misalkan dengan kenanga misalnya dengan minyak atsiri Indonesia seperti jasmin atau melati, campur lagi misalkan dengan jeruk-jerukan seperti itu sehingga terbentuk suatu lapisan-lapisan aroma yang sangat elegan sekali. Nah, itu mencerminkan bahwa sesungguhnya kita punya kemampuan, punya bahan dan punya kemampuan untuk menciptakan suatu parfum yang elegan asli dari Indonesia. Kita tidak tergantung lagi dengan industri parfum dari luar negeri, itu maksudnya. Oke, bisa diceritakan nggak Pak bagaimana proses transformasi dari getah mentah hingga menjadi konsentrat parfum berkualitas tinggi? Teknologi apa yang digunakan? Baik, jadi dari pohon kemenyan itu dihasilkan sejenis getah, resin. Nah, itu diambil oleh masyarakat setelah dia mengeras, dikumpulkan, dikeringkan. Nah, biasanya masyarakat menjual mentah seperti itu, bahkan sampai saat ini kita mengekspor masih seperti itu. Nah, sekarang kita punya teknologi, kita ekstrak, bagaimana kita encerkan yang resin itu. Kita menggunakan sejenis pelarut, bisa yang organik ya seperti etanol misalnya, benzil benzoat, yang bisa melarutkan kembali senyawa-senyawa yang terdapat di dalam resin tersebut. Nah, setelah dia larut, kita bersihkan gitu dari kotoran-kotoran, sehingga dia lagi murni seperti minyak biasa. Nah, di situ setelah mendapatkan minyaknya, kita analisa kandungannya, baru kita campur nanti dengan berbagai minyak atsiri sehingga terbentuk suatu parfum tadi. Nah, karena di perdagangan masyarakat ada 5 grade atau 5 kualitas dari resin kemenyan tersebut, sehingga kita coba bandingkan, kita coba lihat perbedaan-perbedaan dari kelas tersebut. Ternyata yang membuat berbeda itu adalah pengotornya sebetulnya. Jadi dengan kualitas terendah sekalipun, kalau seandainya kita punya purifikasi, kita murnikan, hampir semua kualitas itu pada dasarnya memiliki bentuk ataupun warna yang sama. Tetapi memang ada sedikit perbedaan variasi dalam kandungannya. Itu yang kita coba dari riset, kita lihat apakah perbedaan dari grade itu mempengaruhi terhadap kandungan fitokimianya.
Nah, kalau seandainya tidak ada, sebetulnya kita bisa mengatakan bahwa minyak kemenyan itu sebetulnya dipengaruhi oleh tempat tumbuhnya, iya. Tapi kita menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak perlu 5 grade tadi yang merugikan petani sebetulnya. Nah, sekarang dengan adanya 5 grade itu, yang untung siapa? Adalah penampung ataupun para maklar ya, seperti itu. Sedangkan sesungguhnya kemenyan itu dengan teknologi yang tepat, dengan purifikasi, itu bisa menghasilkan high grade minyak kemenyan seperti itu. Oke, Pak. Pak, dari sisi kualitas dan karakter aroma, bagaimana parfum berbasis kemenyan ini bersaing dengan parfum internasional? Baik, Eh, sebetulnya kalau kita lihat note ataupun apa kita sebut ya, kelas aroma dari parfum itu kan ada yang sweet gitu ya, ada yang fresh gitu ya, ada yang apa namanya itu yang amber. Nah, sebetulnya kemenyan ini kelasnya itu di kelas yang amber. Dia karena terbuat dari getah-getahan seperti itu. Nah, biasanya parfum-parfum yang bold, yang apa namanya yang premium itu menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari amber, seperti ambergris itu kan mahal sekali. Nah, dengan dicampur antara kemenyan, misalnya ada beberapa kelas seperti woody, kayu-kayuan seperti cendana atau gaharu, itu membuat karakter bold itu sangat bagus sekali dengan adanya kemenyan. Nah, beberapa merek parfum yang boleh dikatakan yang termahal di dunia saat ini, bahkan dihargai sampai miliaran rupiah, itu salah satu komponen utamanya sebagai base note-nya itu, di situ ada kemenyan dan di situ ada juga cendana seperti itu. Jadi karakter yang kalau seandainya kita menggunakan kemenyan, kita punya karakter aroma yang sangat berbeda dibandingkan dengan parfum-parfum yang hanya menggunakan misalkan buah-buahan ataupun bunga-bungaan seperti itu yang mungkin aromanya lebih lembut ataupun lebih girly ya, digunakan untuk female seperti itu. Jadi ada kelas khusus tersendiri sebetulnya parfum-parfum yang berbasis dari kemenyan. Biasanya disukai oleh Timur Tengah atau sebagian dari Eropa seperti itu. Yang lebih bold ya, Pak. Berarti tidak kalah nih ya, Pak ya, dengan parfum-parfum internasional ya, Pak ya. Tentu saja tidak kalah, karena pada dasarnya mereka yang bikin parfum internasional mencari kemenyan. Nah, kalau kita berkunjung ke suatu pameran ya, pameran kosmetika misalnya, yang di situ banyak industri parfum yang tampil, itu terlihat sekali bahwa mereka itu sangat tergantung dengan Indonesia. Bahkan produk-produk yang apa namanya glass skin ya, produk-produk dari apa tersebut Koreaan gitu ya, itu menggunakan bahan-bahan resin itu dari sebagian mungkin dari Indonesia. Karena kalau kita lihat dari data-data mereka, tanaman-tanaman yang digunakan itu mencerminkan mereka itu sebetulnya sangat tergantung dengan bahan baku Indonesia. Nah, riset kita sebetulnya yang harus menjawab itu sebetulnya, bagaimana kita menghasilkan teknologi ekstraksi yang tepat, bagaimana kita mengidentifikasi kandungan-kandungan fitokimianya, bagaimana kita menguji sifat aktif dari bahan tersebut sebagai misalkan antibakteri misalnya untuk jerawat misalnya ya, atau untuk antioksidan, bagaimana kulit kita jadi lebih apa namanya segar atau membuat dia hiperpigmentasi, bisa plak-plak itu bisa kita atasi ataupun kita samarkan seperti itu. Wah, menarik sekali nih, Pak. Pak, apakah produk ini sudah memenuhi standar global dan apakah memiliki potensi untuk menembus pasar internasional nih, Pak? Tentu saja, kalau kita lihat dari standar minyak atsiri, ada standarnya, kita bisa penuhi itu. Tapi yang sebetulnya peran BRIN ada di situ, Bu. Jadi beberapa skema BRIN yang kita ikuti sekarang kan ada yang PPBR ya, perusahaan pemula berbasis riset, atau juga pendampingan bumi ya, itu bisa membantu kita sebut mitra atau UMKM, bagaimana mereka itu berkembang. Nah, ketika mereka membutuhkan standarisasi, pengujian, BRIN hadir di situ. BRIN bisa para UMKM bisa datang ke BRIN ingin menguji produknya, sehingga mereka punya standar, memenuhi standar, sehingga ketika mengurus BPOM-nya itu lebih terbantu seperti itu. Nah, itu sudah banyak hal seperti itu kita lakukan, sehingga sudah muncul produk-produk lokal buatan anak negeri yang produknya juga tidak kalah. Mereka bisa jualan sampai ke luar negeri melalui online, bisa jadi seperti itu, atau berkolaborasi dengan industri-industri yang sudah berkembang, sehingga nantinya apa? Akan muncul masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak perlu sebetulnya modal besar. Nah, mereka bisa menciptakan parfum. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa dari pasar kosmetik dalam bentuk parfum itu ada sekitar 6 sampai 8 triliun per tahun. 60%
parfum yang kita gunakan sehari-hari, mungkin di antara kita semua suka menggunakan parfum setiap hari ya, 60% itu merek dari luar, kita impor, 30% dibikin sendiri. Nah, dari 30% dibikin sendiri itu, 80%-nya bahan bibitnya itu dari luar negeri lagi. Hanya 10%. 10% dari 6 triliun yang asli dikerjakan oleh anak negeri dengan bahan sendiri. Sayang sekali sebetulnya. Nah, padahal kalau kita lihat dari beberapa pameran, banyak sekali UMKM ataupun industri kecil yang sudah terlatih memiliki parfum yang sangat menarik. Parfum itu kan personality. Kita nggak bisa sama dengan aromanya apa aja, misalkan orang Eropa ya, ataupun Arab seperti itu. Kita punya suka dengan aroma sendiri kan. Nah, karena aroma itu identik dengan memori kita, identik dengan kebudayaan kita seperti itu. Nah, kita temukan beberapa parfum lokal yang tidak kalah dibandingkan dengan parfum-parfum dari luar negeri. Bahkan kalau seandainya kita berkunjung, misalkan saya berkunjung ke teman-teman di Jepang misalnya atau di luar negeri, mereka minta mana parfum yang kemarin yang kami tidak temukan misalnya. Mereka suka dengan aroma itu. Nah, itu peluang itu sebetulnya kita harus ambil dengan membantu para UMKM. Pak, apakah sudah ada kolaborasi dengan industri untuk memproduksi parfum ini secara massal? Sudah ada. Kita sebetulnya punya kolaborasi dengan pemerintah daerah di Sumatera Utara, tepatnya di Humbang Sudutan. Ini tahun kedua kita punya nota kesepakatan dengan mereka. Jadi kita membantu UMKM mereka melalui dinas koperasi dan perindustrian. Kita membantu petani mereka, perusahaan-perusahaan kecil mereka untuk menciptakan produk. Nah, sekarang mereka sudah bisa mengekstraknya, sudah bisa menciptakan produknya, sudah bisa dan bisa memasarkannya. Bahkan kalau seandainya ibu atau kita datang ke Danau Toba ingin mendapatkan oleh-oleh, silakan main ke Dolok Sanggul ataupun ke daerah sekitar itu sudah tersedia parfum Kemenyan. Jadi itu menunjukkan sebetulnya kita dekat dengan daerah seperti itu ya. Jadi harapan kami adalah dari produk-produk yang mereka hasilkan, mereka bisa menjual, mereka bisa mendistribusikan sampai ke luar negeri. Dengan media sosial tentu saja produk-produk mereka sudah sampai ke Amerika, sudah sampai ke Eropa seperti itu. Dan ada dukungan juga dari pemerintah daerahnya, misalkan Dekranasda ya, ada suatu momen mereka pameran menggunakan produk Kemenyan, permintaannya luar biasa. Nah, di kedepan harapan kita adalah dengan mulai banyaknya, karena aroma tersebut biasanya yang disukai lini tertentu, akan banyak varian-varian yang mungkin akan menyasar orang tertentu ataupun segmen tertentu terkait dengan parfum tersebut. Tapi pada dasarnya karena base-nya Kemenyan, banyak yang suka. Oke, Pak. Pak Asmendi, bagaimana Anda melihat prospek ke depan dari inovasi Kemenyan ini? Dan seberapa besar peluang industri parfum Kemenyan di Indonesia? Ya, seberapa besar sebetulnya kalau kita lihat dari Astasita Pak Presiden, ada 3 aspek yang bisa dipenuhi dari menciptakan inovasi produk Kemenyan. Pertama, hilirisasi, tentu saja ya. Kita tidak lagi tergantung dengan ekspor mentah. Kita bagaimana rubah jadi bentuk minyak mungkin seperti itu, dan bagaimana kita ekspor ke luar negeri dalam bentuk minyak. Karena saya menemukan data hampir 60 negara pengimpor Kemenyan dari Indonesia dalam bentuk mentah. Nah, seperti itu, bayangkan betapa banyak negara yang sangat tergantung dengan kita. Terus yang kedua, selain hilirisasi, membangun dari desa. Kemenyan itu kan di desa, di hutan, atau huta, ataupun tombak dalam bahasa Bataknya. Kemenyan itu ada di desa. Masyarakat desa hampir 60-80% itu tergantung sekali dengan Kemenyan ini. Mereka betul-betul hidup dengan Kemenyan. Tidak bisa dialihkan. Ketika hutan Kemenyan rusak juga, ataupun tatanan sosial ekonomi masyarakat itu rusak juga. Jadi betapa erat hubungan antara Kemenyan dengan pembangunan dari desa tersebut. Terus yang berikutnya tentang UMKM, ya kan, pengembangan UMKM. Nah, Kemenyan sebaiknya berperan di situ. Bagaimana kita menciptakan UMKM, tidak hanya tentu di Sumatera Utara, tapi di seluruh Indonesia, karena Indonesia adalah penghasil minyak siri. Boleh dikatakan penghasil Kemenyan dari Sumatera Utara, tapi industri parfum sudah ada banyak di hampir seluruh Indonesia. Dari Aceh ya dengan nilamnya, dari Sumatera Barat dengan beberapa minyak asri juga ada di sana, dengan Riau-nya. Bahkan kalau kita lihat di Jawa, Bali seperti itu, banyak industri-industri yang menggunakan minyak asri Indonesia untuk
parfum mereka, seperti itu. Jadi ini luar biasa sebetulnya pangsa pasar yang besar, yang sayang sekali kita nggak ambil. Kalau kita lihat kan dari pameran, hampir semuanya produk-produk dari luar negeri. Sayang sekali mereka datang jauh ke Indonesia memasarkan produk mereka, dan kita jangan sampai jadi pemain, jadi penonton di antara mereka seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya makin banyak ya Pak daerah-daerah di Indonesia yang tertarik dengan riset Kemenyan. Tentu saja, mereka bisa bikin parfumnya sendiri, Bu. Kan orang juga takutnya kan ada dua keinginan manusia yang biasanya selalu abadi ya di setiap peradaban. Selalu ingin terlihat cantik ataupun sehat ya. Satu lagi umur panjang. Nah biasanya dengan menggunakan bahan-bahan alam seperti ini, kedua manfaat tersebut dapat diperoleh. Kita sebetulnya sedikit abai dengan menggunakan bahan sintetik ya. Kan sebetulnya riset banyak menunjukkan bahwa penggunaan bahan sintetik itu punya efek dalam jangka panjang misalnya, termasuk menggunakan aroma sintetik. Itu juga punya dampak tertentu bagi keseimbangan hormon kita, bagi kesehatan kulit kita seperti itu. Kenapa nggak kita kembali ke produk-produk alami, green cosmetic seperti itu, walaupun harganya mahal. Kalau di luar mahal, iya tentu saja, tapi kalau kita punya, di pekarangan kita punya nilam misalnya, di pekarangan kita punya serai wangi, ada Kemenyan, kenapa nggak kita bikin sendiri saja parfumnya, kita bikin sendiri saja aromaterapinya. Jadi selain kita mengurangi ketergantungan terhadap import, kita juga punya, keluarga tuh punya ekonomi kreatif, ada ekonomi sampingan ya dengan menjualan parfum seperti itu. Dan sudah banyak sekarang generasi muda yang melakukan itu gitu, dan mereka dengan kemampuan kemampuan penjualan online mereka jualan luar biasa dengan bahan-bahan alami tersebut. Iya, sekarang udah banyak parfum-parfum lokal yang wanginya juga enak-enak. Hanya brand saja yang belum mengalahkan dari luar negeri. Tapi dalam perjalanan waktu, masyarakat semakin teredukasi bahwa terkait dengan kesehatan, terkait dengan gaya hidup sehat. Mudah-mudahan ke depan parfum ini bagian dari cara kita merubah itu. Karena paling gampang itu kan orang suka dengan aroma, Bu. Aroma, mungkin ingin sehat, tentu saja, tapi dengan aroma yang menyegarkan, kita senang. Kita dekat dengan orang yang wangi itu, auranya juga terpengaruh, semangatnya juga terpengaruh seperti itu. Oke Pak. Terakhir nih Pak ya, apa harapan Bapak baik untuk pengembangan riset maupun pemanfaatannya bagi industri dan masyarakat? Ya tentu saja BRIN harus semakin dekat dengan masyarakat. BRIN punya banyak teknologi sebetulnya untuk menggali, mendiscovery, kita mengumpulkan data-data, kita coba identifikasi kandungan apa saja yang selama ini digunakan oleh masyarakat, kosmetika masyarakat ya, yang tradisional. Kita belajar dengan mereka, kita buktikan kemanfaatannya, kita ciptakan formulasi yang mungkin lebih modern gitu ya dibandingkan hanya dicampur-campur dengan bejana seperti itu, dan dihasilkan suatu produk yang sesungguhnya tidak kalah dibandingkan dengan produk luar. Nah, kita tentu saja perlu pembuktian, ya kan, efikasinya bagaimana, betul nggak misalkan produk kita itu membuat kulit kita jadi lebih cerah, lebih muda gitu ya, lebih terregenerasi. Itu kan kita perlu riset di situ. Bagaimana keberlanjutan dari riset itu yang sangat penting sekali. Dan berkaitan dengan komunitas tanamannya pun banyak kita punya. Eksplorasi dibutuhkan di situ. Terus yang penting lagi adalah bagaimana scale up. Setelah peneliti menemukan atau mendapatkan formula bagaimana terhubung dengan UMKM, terhubungan dengan industri, sehingga riset tersebut tidak mati ataupun jatuh ke jurang ya, sehingga dia tersampaikan dengan banyak pihak. Tentu saja melalui BRIN Talk itu ya, BRIN TV ini kita bisa menyampaikan BRIN punya teknologi yang bisa diaplikasikan oleh masyarakat. Tinggal, ayo masyarakat kita gabung ke BRIN, kita bersama-sama mengembangkan komoditas Indonesia. Itu harapan saya. Tentu saja karena tujuannya adalah masyarakat, bagaimana tersampaikan begitu, Bu. Nah, dukungan kebijakan pemerintah daerah juga diperlukan, misalkan terkait dengan Kemenyan. Bagaimana nanti Kemenyan-Kemenyan yang tua itu diregenerasi, ditanam lagi dengan teknologi, tentu saja dengan riset, dengan produktivitas yang lebih tinggi. Kita juga bisa membantu bagaimana tata niaga yang lebih adil gitu ya. Jangan yang untung saja dari para penjual, tapi juga petani juga untung. Kalau petaninya sejahtera, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya petaninya ditekan dengan harga yang bisa dipermainkan, makanya kita perlu standarisasi. BRIN sudah ada sebetulnya teknologi itu, sehingga permainan itu dapat ditekan. Kita juga tahu misalkan rantai Kemenyan misalnya sampai kemana kita ekspor
ya kan? Dalam bentuk apa kita sampaikan ke luar negeri misalnya, itu juga harus didukung oleh pemerintah daerah. Syukur-syukur misalkan nanti suatu ketika ada kolaborasi BRIN, Kementerian Perindustrian terutama ya, terus juga pemerintah daerahnya yang memiliki tanaman tersebut, kita bekerjasama bagaimana menggarap komoditas ini, tidak hanya dari wangi saja, bisa untuk kesehatan nanti suatu ketika seperti itu. Dan jelas ini masyarakat Indonesia boleh dikatakan aroma Nusantara itu ya kemenyan. Semua kita mungkin Indonesia sangat mengetahui aroma kemenyan, tapi kita pengen rubah kemenyan yang kita ingin rasakan bukan hanya dibakar, tapi dalam bentuk yang lebih modern ya, dalam bentuk yang lebih wangi. Karena kemanfaatannya kalau kita lihat dari riset kami, kemenyan itu ada beberapa senyawa yang bisa membuat kita lebih fokus, lebih terkonsentrasi, membuat kita lebih tenang seperti itu. Seperti sebagaimana kegunaan dari kemenyan untuk peribadatan. Kenapa kita gunakan kemenyan? Biar apa? Biar kita fokus ya kan. Biar kita ibadah kita lebih khusyuk. Nah, kemenyan dengan cara tidak dibakar, manfaatnya juga seperti itu. Baik, menarik sekali nih Pak ya. Jika ada kawan BRIN yang maupun pihak industri yang tertarik dengan inovasi parfum kemenyan ini atau ingin berkolaborasi, bagaimana Pak mekanisme? Senang sekali jika ada UMKM, industri, pihak ingin mengembangkan teknologi ini. Kita sudah punya patennya, tinggal kolaborasi. Banyak skema ya, bisa datang ke pusat riset botani terapan atau melalui deputi pemanfaatan. Bersurat seperti biasa sedang kita lakukan, bersurat kita bisa kolaborasikan. Dan BRIN tersedia untuk itu. Kita bisa bantu mereka sampai membuatkan produknya, reformulasi misalnya, ataupun dalam bentuk lisensi kan tersedia sekali dengan itu. Jadi kita siap membantu bagaimana UMKM kita bisa berdiri, bagaimana industri kita bisa tidak tergantung lagi dengan luar negeri. Seperti contoh, kami punya mitra yang sekarang mereka sudah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia untuk minyak sirih dari Nilam. Nah, mereka mencoba untuk mengganti bahan-bahan yang menggunakan kemenyan dari luar negeri. Nah, bayangkan dia mengimpor kemenyan dari luar negeri, padahal sebetulnya kita produsen kemenyan. Nah, bagaimana dengan kita memenuhi kebutuhan mereka dengan standarisasi seperti yang mereka minta, ataupun dengan aroma yang mereka cari seperti itu. Itu bisa dilakukan, kita dengan kolaborasi, kita riset bersama, suatu ketika kita bisa menciptakan suatu produk yang mungkin bisa kita tidak tergantung lagi dengan orang lain. Jadi kita dari pohon kita sendiri, tanaman kita sendiri, dipanen sendiri, oleh masyarakat kita sendiri, kita ciptakan produk sendiri. Dan mudah-mudahan luar negeri kita ekspor dalam bentuk parfum seperti ini. Baik, berarti nanti jika ada yang tertarik bisa menghubungi Pusat Riset Botani Terapan BRIN ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Aswandi atas kehadirannya dan inspirasi yang telah dibagikan pada hari ini. Semoga inovasi yang dihasilkan dapat terus berkembang, memberi manfaat luas bagi masyarakat dan membuka jalan bagi produk-produk Indonesia untuk semakin dikenal di tingkat global. Baik, terima kasih Pak Aswandi. Sama-sama Ibu. Kawan BRIN, siapa sangka kemenyan yang selama ini kita kenal secara sederhana ternyata punya potensi luar biasa. Lewat riset dan inovasi, kemenyan kini bisa naik kelas menjadi parfum premium yang siap bersaing di tingkat dunia. Ini tentu membuka peluang baru, tidak hanya untuk industri, tapi juga memberi nilai tambah bagi para petani dan pelaku usaha di dalam negeri. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Andalusi Arini pamit undur diri. Sampai jumpa di BRIN Talk Show berikutnya. Salam riset dan inovasi untuk negeri. Terima kasih Pak. Ya, kita punya juga tagline sebetulnya. Apa tuh Pak? Oke, jadi Mbak Uci, kita punya tagline salam gitu ya, salam tentang wangi kemenyan ini. Jadi kalau kita sebut kemenyan Nusantara, nanti Mbak Uci bilang wangi dan cuan. Wangi dan cuan. Ya, seperti itu ya. Oke, kita coba. Kemenyan Nusantara, wangi dan cuan.